Oke Bang Dio, gimana nih tanggapan terkait Nopi melakukan wall out dari perdamaian kemarin dengan Agus Salim? Jadi ketika Novi melakukan walkout, tentunya ada sesuatu yang tidak disepakati oleh Novi, sehingga dia nggak mau atau akhirnya dia juga nggak mau dipaksa untuk menyetujui supaya terjadi perdamaian. Ya karena memang ada sesuatu yang memang tidak disepakati. Bisa sesuatu, bisa beberapa suatu juga. Jadi ada beberapa hal atau ada satu hal utama yang tidak disepakati, jadi dia walkout. Kita belum tahu kenapa dia walkoutnya, tapi memang selalu ada begitu, selalu ada yang tidak bisa disepakati oleh Novi. Nah ini kan salah satu wall outnya Nopi ini salah satunya terkait drape-nya itu berisi 7 turunan itu Bang, yang ternyata dibuat Brian Prananda dan bahkan sudah disetujui Nopi. Nah itu kan sudah diungkap tuh ramai di medsos, gimana Bang tanggapannya? Ada permintaan dari ada statement perdamaian di mana Isi 7 turunan drape-nya, untuk membiayai hidup Agus Hmm. dan 7 turunannya. Pokoknya Ya. 7 turunan aja isi Ya, drape-nya itu. ya ketika Novi membaca itu secara sadar, jelas saja dia menolak. Yang ngapain ngurusin cucu-cucu orang Novi kan sendiri kan punya keturunan nanti kan, keturunan dia sampai ke kedua ketiga aja belum tentu dia bisa urus, masa dia mengurus ke keturunannya Agus sampai 7 turunan. Nah berarti yang nggak benar tuh statement itu atau adanya pernyataan 7 turunan tadi yang dibuat dalam akte perdamaian, ya itu yang nggak benar. Orang waras tuh nggak akan bisa terima itu. Nah Novi ini masih waras, jadi dia pasti menolak itu, walaupun ini yang buat pengacaranya Novi sendiri. Nah, karena mungkin kurang paham atau salah paham tentang membuat pernyataan perdamaian, sehingga keluarlah kata membela secara 7 turunan atau membiayai 7 turunan. Itu orang waras tuh nggak akan bisa terima. Kenapa? Kalau kita masih waras, ngapain ngurusin anak orang, cucu orang? Mending ngurusin anak kita sendiri, begitu. Nah, Novi udah berada di jalan yang benar. Nggak bisa gue terima begini nih, ngaco ini. Seperti itu. Jadi yang membuat konsep perdamaian dengan posisi ada pembiayaan 7 turunan itu yang salah, yang membuat konsep. Nah itu kan Bang Parat juga bilang kalau dia bukan dia yang bikin gitu kalau soal draft 7 turunan itu, Ya. dan dia fokus ke donasi. Gimana Bang tanggapannya? Ya kalau si Bang Farad bilang begitu, bukan dia yang bikin, tentunya kan berarti bukan dia yang bikin kan, berarti ada pihak yang lain. Nah kabarnya pihak yang lain itu kan dari pengacara Novi sendiri. Berarti pengacara Novi sendiri yang tidak paham begitu. Gak ada itu pembelaan sampai 7 turunan. Wong sampai 2 turunan aja gak ada, apalagi 7 turunan. Kalau dibuat seperti itu berarti kan nggak paham bagaimana cara membuat kesepakatan yang rasional. Itu gak rasional. Nah Novi tampaknya orangnya rasional. Ya saya Novi gak bisa begitu. Wah, masih waras kan, masih waras. Ya pasti dia menolak itu. Ya tentunya hasilnya tidak tercapai kesepakatan. Farad sih, bukan saya yang buat kan. Udah benar dia. Sampai kata dia fitnah, katanya ini bukan saya yang buat nih katanya. Nanti kita lihat siapa yang buat. Tapi yang membuat itu bahasanya Brian kurang cakap secara ide rasional. Nah sampai di situ kan Novi wall out nah Bang. Nah di situ juga kan Bang Brian ini menyatakan mundur dari kuasa hukum Novi sebagai kuasa hukum Novi maksudnya. Oh iya. Rasanya Novi berada di jalan yang benar ketika dia menyatakan walkout karena dasarnya adalah konsep pembiayaan 7 turunan. Nah, ketika si pengacara Novi mundur dari Novi, mungkin juga beliau yang membuat konsep ini, sehingga mungkin ada rasa bersalah atau rasa malu atau apa, ya mundur aja deh kan begitu. Jadi ya wajar mundur, tapi bukan karena Novinya walkout ya mundur, tapi karena memang konsep dari isi perdamaian itu nggak masuk akal gitu. Nah ini kan si Brian juga dibilang katanya dari netizen sendiri kalau dia ini musuh dalam selimut Bang, terkait kemarin perdamaian kemarin Bang. Gimana Bang tanggapannya? Kalau kata netizen ya, kita belum bisa baca itu ya. Salah satu 7 turunan itu Bang katanya musuh dalam selimut nih gitu. Ya, orang atau netizen bisa beranggapan begitu karena melihat faktanya begitu. Karena memang netizen juga waras kan. Nggak ada lah itu pembiayaan 7 turunan. Coba ada nggak ini kita membiayakan anak orang atau seseorang kita biayai sampai 7 turunan, kan nggak ada. Paling banter kita secukuplah membiayai orang lah. Nah kita membiayai anak kita sendiri kan paling cuma anak kita.
cucu kita belum tentu kita biayain kan, itu baru turunan kedua. Nah sampai 7 turunan anak orang lagi atau dari darah orang ya nggak mungkin. Makanya netizen benar juga tuh, jangan-jangan muslim dan muslimut itu anggapan karena adanya fakta-fakta kata konsep 7 turunan yang nggak masuk akal tadi. Jadi netizen juga beranggapan negatif terhadap pembuat konsepnya. Nah sekarang kan Bang Parat nih Bang, kalau kata dia tak lama lagi akan masuk penjara, gimana Bang tanggapannya? Siapa yang masuk penjara? Nopi dan Densu. Ini kan persoalan donasi sosial. Memang tampaknya Novi ini belum secara legal mendaftarkan atau menyampaikan kepada Kemensos persoalan perizinan. Tapi donasi sosial ini sudah terjadi, kadung terjadi. Apakah Novi salah? Novi belum tentu salah dalam konteks ini, karena Novi kemudian sedang mengajukan, tiba-tiba membuka rekening, tiba-tiba uang masuk. Novi nggak bisa disalahkan, karena dia juga kan membuka sifatnya kan sosial saja. Nah, kan yang dikejar Bang Farad ini kan karena ini mengadakan donasi sosial tanpa izin. Ya memang belum ada izin, tapi izin kan bisa disusulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini semuanya serba mendadak. Ketika ada podcast, kemudian ada buka donasi, rekening terbuka, masuklah pada saat itu juga banyak rekening masuk kan, banyak uang donasi masuk kan. Apakah itu salah? Jawabannya tidak salah secara pidana. Tidak salah secara pidana. Tapi bahwasanya uang masuk ini belum ada izinnya secara administrasi Kemensos. Tapi ini bisa disusulkan, bisa didaftarkan ke Kemensos untuk udah ini donasinya ada, yang penting uangnya tidak digelapkan, uangnya ada, donasinya masuk. Ini bisa dilegalkan lewat proses perizinan dari Kemensos. Ini adalah izin yang tertunda dari Kemensos. Kan Novi juga sudah lapor ke Kemensos. Bukannya tidak kan, dia kemarin kan katanya melapor ke Kemensos kan. Nah, itu berarti sudah ada itikat baik gitu. Jadi nggak ada yang bisa dipenjara ketika persoalan donasi. Nah ini kan terkait donasi ya Bang. Kata Bang Farhat, polling donasi itu nggak ada legal standingnya. Gimana Bang tanggapannya? Kalau polling itu asal diadakan, kemudian sistemnya jelas, kemudian memakai perangkat yang jelas, kemudian ada polling yang ada hasilnya juga jelas, juga bisa dipertanggungjawabkan dengan akun-akunnya, ya legal standing dari polling ini kan sebenarnya kan nggak perlu izin. Polling ini kan bebas-bebas aja. Kita mau bikin polling A, B, C itu kan sebenarnya bebas-bebas aja. Tinggal melihat bagaimana proses dan tata caranya dan siapa yang ikut polling, itu sah-sah saja. Nah, polling seperti ini nggak bisa dipidanakan. Nah, tapi kan, ada izinnya, kayak survei begitu, itu ada perizinannya. Tapi ini kan polling yang bukan sifatnya bisnis, bukan sifatnya politik, ini cuma polling sifatnya segmented, cuma sesat aja. Polling tentang ini, misalnya polling tentang apakah si A suka sama si B, dipollingkan, itu kan sifatnya sosial biasa aja, jadi nggak perlu izin, nggak apa-apa ini polling, sah aja. Ini kan Pak Herwanto sama pengacara donatur mau melaporkan Agus baik secara pidana maupun perdata. Gimana tanggapannya? Pak Herwanto dengan pengacaranya donatur. Agus dilaporkan Sama Pak Herwanto sama kuasa hukumnya donatur nih iya. mau melaporkan Agus baik secara pidana maupun perdata. Sekarang apa pidana yang mau dilaporkan oleh? Nah kalau dia sih belum itu, tapi mau melaporkan katanya. Oh ya udah, nggak usah dilaporin lah, orang lagi sakit juga dilaporin, kurang kerjaan aja itu, ya kan. Uangnya juga sebenarnya kalau pakai ukuran ini juga kan uang rata-rata aja. Ngapain sih laporin? Agus juga kan nggak salah amat, uang dia juga yang menderita kan, begitu. Jadi nggak usah dilaporkan, buat apaan? Nah saat Nopi Wallet nih Bang, balik lagi ke Nopi Wallet ya, si Agus nih menangis histeris, gimana Bang tanggapannya? Nah itu baru Agusnya kan laki-laki sebenarnya, tapi nggak tahu ya, kan ada juga laki-laki yang perasanya kayak perempuan atau lemah lembut gitu kan. Jadi kalau sebenarnya laki-laki tuh bagusnya jangan nangis, apapun persoalannya jangan nangis di depan. Tapi kan dia menangis histeris ini kan, jadi seolah-olah ada satu grade di mana si Agus ini lebih kayak perasaannya kayak wanita gitu, karena bisa menangis di depan banyak orang gitu, padahal dia laki-laki gitu. Ini yang harus kita jaga. Ini memang kemudian timbul stigma atau tuduhan-tuduhan yang memang dari netizen kan. Jadi kurang wajar lah seorang laki-laki nangis secara histeris di depan publik lah ya.
Kalau menangis di kamar gak ada persoalan, tapi kalau depan publik kemudian diekspos tangisannya sebagai laki-laki, kita mewakili laki-laki juga rasanya kurang wajar. Nah ini bang, soal moderatornya kan menjadi banyak perbincangan netizen ya bang. Bang Abraham Silaban katanya dinilai pro Agus dan tidak netral. Gimana bang tanggapannya? Ya tergantung pandangan netizen. Netizen melihatnya seperti apa? Atau ada kata-kata dari si moderator ini yang bagaimana yang kemudian bisa dianggap atau ditafsirkan kemudian pro kepada pihak Agus. Tapi memang sebaiknya si moderator ini harus dalam posisi netral. Nah, kecenderungan dia pro ke si A atau si B bisa kelihatan dari perilaku dan tata bahasa atau penyampaian kata-kata, konteks yang disampaikan. Jadi netizen bisa menilai. Kalau banyak netizen menilai bahwasanya si moderator ini pihak ke Agus, mungkin saja iya, sehingga dianggap tidak netral. Jadi netizen bisa menilai kalau begitu. Saat Nopi melakukan walkout itu kan ada tim Parhat bilang kalau Nopi nih segera ditangkap aja ke polisi ya bang. Karena kan pokoknya dia menyatakan bahwa segera ditangkap aja deh aksi Nopi ini karena melakukan walkout di saat perdamaian gitu bang. Gimana? Nggak bisa, itu nggak ada pidananya. Jadi nggak ada pidananya. Novi hanya bisa dipidana kalau dia menggelapkan uang donasi. Uang donasi harusnya ada di dia dalam konteks keuangan yang lengkap, tiba-tiba dipakai buat keperluan pribadi dia, itu baru bisa dipidanakan. Selain itu nggak ada pidana terhadap Novi. Mau dia walkout, mau dia kemana ke dalam ini nggak ada. Jadi si pencetus supaya Novi dilaporkan ke polisi atau ditangkap karena cerita walkout ini, ya kita nggak tahu belajar hukumnya di mana. Nah ini kan dari soal Nopi walkout ini dari pihak donatur atau dari kuasa hukum donatur nih memuji sikap Nopi katanya bang. Memuji sikap Nopi, gimana tanggapan abang? Dan bahkan kata dia lebih baik uang donasi itu tidak diserahkan ke Agus lagi. Ini siapa yang memuji? Kuasa hukumnya donatur. Ini kuasa hukum donatur Memuji Nopi yang melakukan walkout itu. Ya, kan melihat dari sudut pandang walkoutnya Novi ini seperti apa. Kan tadinya kan ceritanya kan Novi ini walkout karena ada permintaan pembiayaan 7 turunan. Itu memang tidak rasional. Karena tidak rasional Novi walkout. Nah, kalau kita puji di situnya, sudah benar pujiannya kepada Novi, udah benar walkout aja. Jangankan si pengacaranya donatur, saya aja bisa memuji Novi, udah bagus loh keluar dari posisi perdamaian seperti itu. Kenapa? Karena itu perdamaian yang tidak rasional. Gitu. Jadi udah pas itu dipuji kalau dalam konteks itu. Nah ini kan bang, Bang Parhat dikomentari sama Bang Deddy Sumargo terkait kemarin pas perdamaian ya. Dia menulis di kolom komentar kalau tidak salah tuh dengan kata-kata kocak. Gimana bang tanggapannya? Siapa yang nulis kocak? Deddy Sumargo ke Parhat Abbas berkomentar seperti itu di kolom komentar medsos bang. Oh, jadi Deddy Sumargo nulis ke Parhat kocak. Di medsos gitu bang. Oh ya, itu kan pandangan subjektif. Boleh-boleh aja. Kocak, lucu, kacau, nggak bener, boleh-boleh aja. Namanya pandangan subjektif, asalkan pandangan itu kemudian tidak menyebarkan fitnah atau tidak mencemarkan nama baik seseorang. Itu boleh-boleh aja. Jadi boleh-boleh aja Bang Deddy Sumargo membuat mention seperti itu. Kata Bang Densu, gimana kalau uang donasi ini ditarik sama dia terus dibagiin ke korban letusan Gunung Merapi? Yang narik Densu? Maksudnya ditarik dari yayasan terus lebih baik diserahkan aja ke korban letusan Gunung Merapi. Lembaganya siapa? Lembaganya Densu? Dia sih baru ngomong begitu, katanya dari Densu sendiri. Nantinya kalau misalkan ada yang komplain, biar dia aja deh yang ganti uangnya gitu ke donatur. Ya, namanya dari dipegang satu orang yang belum berizin, dipegang lagi sama orang baru yang belum berizin. Sama-sama nggak punya nilai legal yang bagus. Jadi yang paling benar itu uang itu diserahkan ke Kemensos, dibikin legal standingnya, tanda terimanya, dibikin aturan-aturan sederhananya. Misalnya dari Kemensos membuat berita acara, ditandatangani oleh menteri bahwasanya uang itu dititipkan ke Kemensos, baru kemudian mereka yang menyerahkan kemana-mana suka-suka dari Kemensos berdasarkan persetujuan dari para donatur, itu bisa. Tapi kalau Densus sendiri uang ini pindahin kemari, nanti kalau dia minta begitu dibolehkan, nanti ada orang-orang lain yang mau minta lewat saya aja, itu menjadi nggak bagus begitu. Nah, yang paling penting legal standingnya. Sebenarnya legal standing kepemilikan uang ini di tempatnya si Novi itu legal standingnya belum dapat. Di tempatnya Densus juga belum dapat legal standingnya. Tapi uang ini udah ada. Gitu. Nah,
yang paling punya legal standing adalah Kemensos. Jadi uang ini harus diserahkan Kemensos aja udah. Tapi Novi kan belum menyerahkan juga. Tapi Novi katanya udah lapor ke Kemensos. Kita nggak tahu, mungkin Kemensos bilang ya udahlah uangnya dititipkan ke Anda dulu, asal belum ada yang pakai atau belum ini dipegang dulu sementara kami mau bikin legal standing perizinannya. Mungkin begitu. Jadi uang ini masih di Novi. Tapi Novi kelihatannya sudah lapor ke Kemensos. Uangnya nih mau saya serahkan nih, kelihatannya udah begitu. Tinggal perusahaan legal standing yang sedang dibuat Kemensos. Kan disita oleh negara kan tetap ada lembaganya yang mencita. Memang yang mencita tetap aja wilayah Kementerian Sosial. Jadi karena ini uang donasi, apakah Menteri Keuangan mencita? Nggak ada gunanya juga Menteri Keuangan. Jadi yang paling pas ya tetap Kementerian Sosial yang mengambil alih ini. Dibikin legal standingnya Kementerian Sosialnya dengan alasan ini belum ada izin, sehingga uangnya disita oleh Kementerian Sosial. Itu bisa lewat undang-undang. Undang-undangnya tentu undang-undang donasi yang ada di Kementerian Sosial. Jadi bukan Menteri Keuangan atau bukan Menhankam yang mengambil atau siapapun juga, bukan. Tapi memang yang lebih berwenang adalah Kementerian Sosial. Itu udah benar tuh. Cuma diserahkannya kepada negara, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Sosial, Mensos. Nah ini Bang Herwanto bilang kalau aksi walkoutnya Nopi ini sudah tepat Bang, dan menyayangkan aksi Bang Brian mundur sebagai kuasa hukum. Gimana Bang? Ya memang udah tepat aksinya si Novi. Karena apa? Dia menghilangkan posisi irasional yang ada dalam rencana perdamaian. Kalau dia tetap tanda tangan perdamaian, ya bodoh si Novi. Artinya dia tidak rasional. Dia udah benar walkout. Kenapa? Karena ini perdamaiannya, isi akta perdamaian tidak rasional. Si Pak Herwanto udah benar juga. Benar si Novi keluar. Jangankan ini, kita juga bilang benar si Novi udah walkout. Karena itu kan persoalannya. Seperti itu. Jadi udah benar lah Herwanto ngomong gitu kan. Gitu. Nah, persoalannya mundurnya si Brian itu kita pertanyakan, kenapa dia mundur? Mungkin Brian malu hati nih, udah bikin konsep yang kemudian membuat Novi nggak berkenan. Kenapa? Karena memang yang buat konsep adalah Brian adalah pengacara Novi. Diperkirakan Novi setuju dengan konsep ini, ternyata Novi menolak karena tidak rasional kan. Nah disitulah terjadi gap emosi antara Brian dengan Novi, sehingga nggak nyambung. Ketika nggak nyambung udah nggak serk lagi, mundurlah si Brian. Mundurnya Brian adalah pertanggungjawaban dari apa yang dia perbuat sebenarnya. Pesennya buat Nopi apa Bang? Ya kalau udah upaya perdamaian nggak ketemu lagi, coba dibikin lagi perdamaian kedua. Kan mumpung si Agusnya nangis-nangis tuh, bikin kedua, siapa tahu ada kompromi lagi yang baru. Tentunya dengan akta-akta atau isi kompromi yang rasional buat para pihak, begitu. Kalau udah nggak ketemu atau nggak bisa lagi, tapi buru-buru deh serahkan uangnya kepada Kemensos, serahkan aja lah. Toh dia sudah lapor ke Kemensos kan. Serahkan aja, nih legal standing udah Kemensos sudah ada, serahkanlah uangnya ke Kemensos. Udah, biar dia clear, lolos dari persoalan apapun juga. Pesan buat Agus apa Bang? Pesan buat Agus, ya pertama di depan publik harus juga berhati-hati bersikap. Yang kedua, ya jangan mudah mengeluarkan emosi yang membuat duga-duga negatif dari netizen. Nah, misalnya nangis, teriak-teriak, jangan. Apalagi laki-laki kan harus rasional juga, begitu. Harus tenang, menyikapi tenang, begitu. Dan kemudian si Agus juga kedepannya juga ya harus bisa berpikir dengan nalar lah. Kemana arah angin, kemana arah uang, kemana arah donasi, dia harus mikir. Kalau donatur sudah nggak sepaham dengan pemberian donasi ke dia, ya dia juga harus bisa menerima, begitu. Ya sudah, yang penting persoalannya selesai. Pesan buat Bang Brian Prananda yang sudah mundur jadi kuasa hukumnya Nopi, seperti apa? Ya sebenarnya sih nggak perlu mundur ya. Tapi kalau udah nggak serk ya memang mundur ya. Tapi sebenarnya baiknya sih tetap berusaha membela Novi gitu. Sampai pada titik Novi bilang, saya sudah tidak pakai Anda sebagai pengacara. Kalau pengacara begitu, pengacara itu sebenarnya pantang mundur kalau dia merasa apa yang diperjuangkan benar. Gitu sampai pada titik si klien itu kemudian meminta atau menghentikan kuasanya, gitu, mencabut kuasa. Itu dia. Nah, tapi kan kita nggak tahu sebenarnya faktor-faktor emosi apa yang membuat si klien kemudian minta mundur. Ya, tapi baiknya dia tetap harus belajar juga Brian ini. Belajar dalam membuat dokumen-dokumen, misalnya akta-akta atau petisi-petisi, misalnya perdamaian, isinya yang rasional. Kan kalau ceritanya 7 turunan ini katanya dari idenya Brian, ini kan nggak masuk akal, gitu. Karena nggak mungkin ada kita membela seseorang sampai 7 turunan itu kita kasih makan, wong kita juga itu paling sampai 1 keturunan doang.
Masa 7 keturunan harus di ini? Seperti itu. Oke, Bang.